Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, melanjutkan rangkaian series dari uh, video selanjutnya, yaitu series keterampilan yang harus dimiliki pada saat kita mengerjakan bagian structure pada TOEFL dan khususnya di bagian written expression. Oke, skill yang sebelumnya adalah skill masih sama, ini masih mengenai passive voice atau passive sentences, dan skill yang hari ini atau skill 38 ini akan lebih dalam lagi membahas tentang recognize active and passive meanings. Yang kalian harus mengetahui mengenali active sama passive meaning. Jadi sekarang ke meaningnya. Kemarin sebelumnya itu formnya, bentuknya sekarang ke meaningnya. So when there is no object with or without by after a verb, you must look at the meaning of the sentence to determine if the verb should be active or passive. Kalau memang aturan di pasif itu kan by, kemudian objek itu kan bisa dihilangkan. Tapi itu tidak berhenti sampai di situ ya, karena terkadang ketika dihilangkan itu bisa menjebak kalian. Maka kan harus langsung menerjemahkan artinya itu memang pasif di belakang atau aktif. Begitu ya. Contohnya, sentences with an incorrect passive verbs and no by plus object to tell you that the verb should be passive are the most difficult passive errors to recognize on the TOEFL test. Study the example. Ya, betul sekali karena memang by-nya ketika by-nya dihilangkan maka itu jebakan luar biasa buat kalian. Ya, ini contohnya. We mailed the package at the post office. Nggak ada by bla bla blanya. Ya, kemudian the letter was mailed by us today before noon. The letter was mailed today before noon. And the letter mailed today before noon. Semua pakai mailed, ya, was mailed dan lain sebagainya. So the first three example above are correct. Ketiganya itu adalah to. The first three examples, 1, 2, 3 itu betul. We mailed the package at the post office, benar. The letter was made by us today before noon, benar. And the letter was mailed today before noon juga benar. Tapi yang ketiga, so the verse, kita bahas dulu sebelumnya. The first example has the active verb mailed used with the object package. Jadi kalimat aktif gitu ya. Meaningnya juga aktif. Kami mengirim paket pada melalui post office atau di post office. And the second example has the passive verb was mailed used with by us gitu ya. The third sentence has the passive verb also was mailed used without an object. Jadi nggak ada by us-nya. Okay, and then the fourth example, sedangkan yang ketiga, the letter mailed today before noon, nah ini jebakan banget. Ya, the fourth example is the type of passive errors that appears most often on the TOEFL test. This type of sentence has the following characteristic. Yang ini nih, yang keempat ini biasanya sering jadi jebakan-jebakan muncul pada TOEFL test bagian written expression. Ya, this type of sentence has the following characteristic. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, an incorrect passive verb that looks like a correct active verbs. Jadi kadang tuh verbnya yang disalahin. Kelihatannya sih benar gitu loh kalau dalam bentuk aktif gitu ya. Mailed itu benar kalau dalam bentuk aktif, tapi ternyata dia kan harusnya to be plus verb participles, ya kan? Kemudian no by dan object plus object to tell you that the passive is needed. Jadi kemudian tiba-tiba tuh nggak ada by-nya gitu ya. Mencirikan dari passive itu kan ada by plus objeknya. Ini nggak ada gitu. Jebakan yang kedua itu seperti itu. Jadi tidak ada by plus objek, kemudian verbnya itu verb 2 nampaknya benar gitu ya. Okay, so to correct the fourth example, the active verbs itu needs to be changed to be the passive was mailed. Maka kalau pengen dibenerin jadinya ya the letter was mailed harusnya gitu ya. Oke, so jadi itu kamu pilih sebagai sesuatu atau kalimat yang salah. So to determine that such a sentence is incorrect, you must study the meaning of the subject and the verb. You must ask yourself if the subject does the actions of the verb. So, an active verb is needed. Jadi kamu harus kalau lihat kayak gini nih, ini the letternya itu does the action. Emang surat bisa mengirim dirinya sendiri gitu, ya kan? Jadi harus pakai meaningnya gitu. Nggak mungkin dong surat mengirim dirinya sendiri, ya kan? Mailed gitu kan, the letter mailed gitu. So, the letter must be mailed by someone. Okay, so
Ini adalah rumus yang harus kalian pahami ketika membahas atau menemukan atau ingin mengasah keterampilan kalian dalam hal meaning, active, and passive. Ya, pertama itu active and passive meaning, situ ada active, the subject does the action of the verb, yaitu active. Kemudian kalau passive itu the subject receives the actions of the verbs. Ya, pada kalimat ini kan harusnya the letter receives the actions, ya kan? Harusnya surat diapain, ya dikirim gitu, bukan malah do the actions, begitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Oh ya, ini ada latihannya juga. Number 1 and number 2 have been done for you. Number 1, the car park in a no parking zone. Ini benar nggak? Apakah car itu menerima atau melakukan aksi dari park? Bisa gitu mobil parkir sendiri? Tentu nggak bisa, makanya ini incorrect. Harusnya the car bisa was park atau is park ya in a no parking zone, begitu ya. Yang sedangkan nomor 2, the physics exam began just a few minutes ago. Is it correct or incorrect? Correct, karena nggak ada masalah di sini. Apakah the physics examnya itu dimulai aksinya atau menerima? Itu melakukan atau siapa? Apa yang dimulai? Yang dimulai adalah the physics exam, begitu. Oke, silakan seperti biasa kerjakan soalnya, dan juga jika ada pertanyaan, jika ada sesuatu yang ingin didiskusikan, boleh menuliskan komen di kolom di bawah video ini. Kemudian pilih salah satu dari ke-8 soal ini dan untuk dijadikan dan dibuat logical reasoning kalian dan disubmit di tugas Google Classroom kalian. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.